Ya, hai adik-adik, selamat siang. Berjumpa lagi dengan Kakak D. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi TPS, tes potensi skolastik untuk super intensif yang ke-32 ya. Nah, untuk adik-adik kelas 12 IPA dan IPS calon-calon mahasiswa PTN 2020. Nah, adik-adik akan melaksanakan UTBK SBM PTN ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas TPS dengan materi pemahaman bacaan dan menulis ya. Nah, masih bersama Kakak D. Iya, dengan Kak Misti Q. Nah, jadi kita lihat materi kita untuk soal UTBK TO yang keempat ya. Nah, tepatnya kita lihat super intensif ke-32. Baik adik-adik, semangat untuk UTBK SBMPTN. Nah, kita lihat di sini ada 20 soal. Baik, yang pertama ya. Yang pertama kita lihat ada dua paragraf yang kita lihat seperti biasa. Untuk nomor 1, nah kakak baca terlebih dahulu. Paragraf kedua, teks tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf ya. Kalimat yang tepat sebagai kalimat pertama paragraf ketiga. Nah, jadi adik-adik bisa memahaminya. Bunyi soalnya deh, di paragraf yang kedua itu akan kita jadikan 2 paragraf. Nah, kalimat yang keberapakah untuk memulai awal dari paragraf yang ketiga? Baik, jadi adik-adik di sini bisa memakai cara, ingat dekingnya ya Dik ya. Jadi kalau kita lihat opsi kalimat 8, kalimat 9, kalimat 10, kalimat 11, dan kalimat 12 ya. Nah, jadi kita ambil yang di tengah. Yang jelas jangan kita lihat di kalimat nomor 7 ya, karena kalau paragraf itu minimal ada 2 kalimat. Nah, sebaiknya kita lihat terlebih dahulu mana kira-kira kalimat utama ya, mana kira-kira kalimat yang bisa dijadikan sebagai kalimat utama atau gagasan utamanya. Nah, cara mencari sebuah ide pokok atau gagasan utama deh. Baik, ya. Kakak buat di sini dengan deking. Nah, perhatikan. Nah, dekingnya, apabila paragraf ini kita sebut sebagai paragraf deduktif, di mana ide pokoknya berada di kalimat yang pertama. Nah, caranya coba kita perhatikan, kita baca kalimat yang kedua ya. Kalimat yang kedua biasanya akan menjelaskan. Dia kalimat yang kedua biasanya akan menjelaskan kalimat nomor 1 ya. Nah, ini dia. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalimat nomor 2 artinya bukan kalimat nomor 2 pada paragraf yang pertama. Tetap kita berfokus pada paragraf yang kedua. Nah, artinya apakah di situ nomor 8, nomor 9, nomor 10 atau nomor 11 ya? Nanti kita ganti. Baik. Kalau kita perhatikan paragraf yang kedua kalimat nomor 6, adik-adik bisa cek ya. Di situ diawali dengan pemaparan dari praktisi klinis ya dari Dekan FKUI. Nah, di situ dikatakan tentang diagnosis ya, diagnosis dari virus corona ya, diagnosis tentang virus corona. Itu kalau kita analisis di paragraf yang kedua. Coba kalau kira-kira kita jadikan
paragraf yang ketiga dimulai dari kalimat nomor berapa? Nah, coba kita analisis deh. Kalau nomor 7 ya, itu masih penjelasan terhadap kalimat nomor 6. Nah, di situ dikatakan sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk kalimat nomor 6. Baik, sementara nomor 7 itu masih menjelaskan kembali terhadap kalimat nomor 6 tadi. Begitu juga dengan kalimat nomor 8. Hal itu ditunjukkan ya. Nah, itu masih sifatnya menjelaskan kepada kalimat nomor 6 paragraf yang kedua. Baik, sekarang kita lihat kembali kalimat nomor 10 deh. Oleh karena itu juga masih menjelaskan kalimat nomor 6 sebagai ide pokoknya tadi. Nah, kita ke kalimat nomor 11. Apakah kalimat nomor 11 itu kita jadikan sebagai awal dari paragraf yang ketiga ya? Nah, kakak baca. Sementara itu, menurut pusat CDC ya, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, gejala infeksi corona antara lain batuk, pilek, dan sesak napas. Nah, ini penjelasan kalimat utama ini merupakan hal terbaru, artinya tidak lanjutan dari kalimat nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Artinya kalau kita jadikan kalimat nomor 11 sebagai awal pembuka paragraf yang ketiga, berarti ide pokoknya kalimat nomor 11 ya. Nah, coba kita masukkan deking tadi deh. Ya, kita masukkan deking tadi. Nah, di sini coba kakak hapus ya. Nah, di sini kakak hapus. Kalau ide pokoknya kalimat nomor 11, berarti deh kalimat 12 akan menjelaskan kalimat nomor 11. Nah, kalimat 12 akan menjelaskan kalimat nomor 11. Bisa dipahami ya? Coba kita cek kalimat nomor 12-nya deh. Pada kondisi parah, kondisinya itu menjelaskan kepada kondisi pada kalimat nomor 11 ya. Jadi kondisi untuk dikatakan gejala infeksi corona tadi terdapat pada kalimat 11 tadi yang dijelaskan oleh kalimat nomor 12. Baik, mudah-mudahan bisa adik-adik pahami untuk soal nomor pertama ini ya. Nah, jadi kita buat jawabannya deh. Nah, berdasarkan opsinya, maka di sini kakak buat jawabannya D ya. Nah, berarti kalimat nomor 11. Baik. Mudah ya? Kita lanjut untuk nomor 2. Nah, adik-adik sekalian, untuk nomor 2 ini masih berdasarkan paragraf atau teks di atas ya. Kakak bacakan. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Jadi tadi setelah kita jawab soal nomor 1 deh, itu ada paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, kemudian paragraf ketiganya tadi diawali dengan kalimat nomor 11 sampai dengan kalimat nomor 14. Nah, sekarang yang ditanyakan paragraf berikutnya atau paragraf yang keempat ya. Nah, jadi di sini bisa kakak tuliskan kembali paragraf selanjutnya. Nah, paragraf selanjutnya dalam artinya ya, berarti sama juga dengan paragraf yang keempat. Paragraf selanjutnya dalam arti kata paragraf yang keempat. Baik, jadi caranya deh, ini memang benar-benar harus kita analisis ya. Tadi kakak katakan deh, paragraf pertama itu antisipasi virus corona. Ini berhubungan dengan penemuan dari virus corona. Sementara paragraf yang kedua tadi, praktisi dari Dekan FKUI itu membahas tentang diagnosis ya.
Nah, jadi kalau misalnya kakak buat kembali paragraf kedua diagnosis, sementara paragraf ketiga dari kalimat nomor 11 tadi Dek, itu gejala-gejala ya, gejala dari infeksi corona. Ada beberapa tadi gejalanya ya, kalau disebutkan seperti batuk, pilek, sesak napas ya. Nah, sementara paragraf yang keempat ini berbicara tentang apa? Jadi kalau kita lihat opsi. Nah, kalau di opsi A itu infeksi asimptomatik. Apakah seperti itu? Yang B tentang jumlah penderita. Yang C, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan. Yang D, ini tentang jumlah pasien yang terus meningkat. Ya. Kemudian yang E, sejumlah turis dari Cina yang datang ke Papua Barat. Nah, jadi kalau berdasarkan urutan-urutan D, ada penemuan, ada diagnosis, ada gejala. Nah, maka di sini yang tepat dijadikan paragraf yang keempat tentang pemerintah Indonesia yang melakukan peningkatan ya, terus melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona ini ya. Nah, maka bisa kita tarik jawabannya sebagai gagasan utama untuk paragraf yang keempat. Maka langsung saja deh kita ambil di sini jawabannya C ya. Baik, mudah-mudahan bisa adik-adik pahami tentang kewaspadaan pemerintah Indonesia setelah hal-hal paragraf-paragraf di atas tadi. Baik, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut kembali untuk soal nomor 3. Nah, kata buat di sini soal nomor 3. Ya, semangat siswa-siswi UTBK SBMPTN 2020. Nah, yang ketiga yang ditanyakan tentang judul ya. Seperti biasa deh, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Nah, seperti adik-adik ketahui, judul itu letaknya di atas dari teks. Nah, sementara teks tersebut tidak memiliki judul ya, maka inilah yang menjadi pertanyaannya. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan judul? Nah, sebentar akan kakak jabarkan sedikit deh. Kalau dikatakan dengan judul, ya, judul itu merupakan kepala dari tulisan atau kepala karangan. Nah, kepala dari karangan. Maka biasa kalau judul letaknya di atas. Yang kedua, yang dikatakan dengan judul D biasanya merupakan gambaran. Ya. Ini kita sebut sebagai gambaran isi secara keseluruhan. Baik, kakak lanjut. Judul ya, judul ini biasanya bentuk ya, bentuknya ini deh, bentuknya berupa frasa. Artinya bukan seperti bentuk kalimat ya, bentuknya frasa. Nah, yang berikutnya, judul itu harus menarik. Judul juga harus menarik, kan gitu ya. Yang berikutnya deh, judul. Nah, ini juga tidak kalah penting. Judul itu harus bersifat logis, harus masuk akal. Nah, bagaimana cara menentukan judul? Manakah yang dikatakan sebagai bentuk frasa alias bukan kalimat? Nah, ini tentu sudah adik-adik baca ya dari awal sampai akhir, tetapi bisa juga kita lihat dari awal dari paragraf yang pertama. Nah, ada kakak buat deking. Bagaimana cara menentukan judul? Baik, kakak buat dekingnya. Adik-adik perhatikan. Kita buat pertanyaan ya, kita buat pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, buatlah pertanyaan mengapa.
mengapa, dan buatlah pertanyaan bagaimana. Ya, mengapa dan bagaimana sudah pasti kita tambah dengan judul. Kira-kira mana yang lebih tepat? Silakan adik-adik pilih. Kalau pertanyaannya mengapa, pasti kita membutuhkan sebuah jawaban alasan. Ya, alasan-alasan mengapa kita memilih judul. Kalau bagaimana, ini sudah pasti isinya proses yang berhubungan dengan isi teks. Baik, ya. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa ditemukan? Nah, jadi kalau kita lihat tentang upaya antisipasi virus baru masuk ke Indonesia, apakah di situ ada beberapa upayanya, atau lebih tepatnya yang B, pentingnya deteksi dini virus baru corona. Jadi menurut adik-adik mana yang lebih tepat? Coba kita buat di sini dengan pertanyaan mengapa. Ya, coba kita masukkan deh. Mengapa deteksi dini virus baru corona penting dilakukan? Mengapa deteksi dini virus baru corona penting untuk dilakukan, ditambah judul, ya. Nah, maka yang lebih tepatnya kalau kita ambil dengan pertanyaan mengapa, sudah pasti jawabannya membutuhkan sebuah pendapat. Yang jelas di sini dalam paragraf yang kedua itu sudah dijelaskan, dipaparkan oleh praktisi klinis dari FKUI, ya. Jelas sekali mengapa, pasti jawabannya membutuhkan sebuah pendapat. Baik, langsung saja deh kita buat di sini jawabannya B, ya. Mudah ya? Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Baik, kakak buat kembali. Soal nomor 4. Nah, di sini kita akan membuat variasi, ya. Variasi itu bentuk lain dari sebuah gabungan kalimat. Meskipun divariasikan dalam bentuk yang lain, tetapi maknanya tidak berubah. Nah, kakak bacakan. Kalimat 7 dan 8 dapat digabungkan dan divariasikan tanpa mengubah maknanya. Lihat ya, di dalam teks itu tepatnya di paragraf yang kedua deh, kalimat 7 dan kalimat 8. Nah, jadi kalau kakak baca dari kalimat nomor 7, sebagai contoh, diberitakan Reuters Sabtu 25 Januari 2020, 2 dari 3 warga Cina yang masuk ke Prancis dengan didiagnosis terinfeksi corona baru tidak memiliki gejala. Kalimat yang ke-7. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang ke-8. Hal itu ditunjukkan oleh laporan yang dipublikasikan jurnal The Lancet Jumat 24 Januari 2020. Ya. Jadi apabila kalimat 7 dan 8 digabungkan tanpa mengubah makna, maka bisa kita dapat jawabannya deh. Nah, yang mana? Yang A, yang B, C, D, atau yang E. Nah, jadi nanti bisa adik-adik cek ya. Jadi langsung saja kita pilih jawabannya yang E, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalimatnya dipadukan tanpa harus mengubah makna. Itu namanya variasi dari dua kalimat. Mudah kan? Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Ya, adik-adik masih semangat. Nomor 5, di sini ada penulisan kata rujukan, ya. Nah, jadi kalau kakak buat di sini tentang penulisan kata rujukan. Nah, artinya kata yang merujuk
kepada sesuatu kalimat sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, adik-adik perhatikan kalimat nomor 5 itu ada revisi, ya. Yang ditanyakan di dalam soal itu kalimat nomor 1, Dek. Nah, itu kita revisi kalimat nomor 2, ya, karena kata tersebut ada pada kalimat nomor 2. Baik, kata rujukan, ya, kata yang merujuk kepada kata sebelumnya. Kata rujukan di sini di dalam soal nomor 5. Nah, kalau kakak buat di situ ada menggunakan kata rujukan tersebut. Nah, kata rujukan tersebut. Jadi ingat ya, kalimat nomor 2. Kata rujukan tersebut pada kalimat nomor 2. Nah, kakak buat di bawah. Ini bentuk revisinya. Kalimat nomor 2. Bukan kalimat nomor 1, ya. Nah, kalau kita lihat teksnya, lihat kalimat nomor 2 itu adik-adik, ya kakak bacakan. Surveillance dan deteksi dini diperlukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, ya. Virus tersebut. Nah, kata rujukan tersebut itu merujuk kepada kalimat nomor 1, ya. Nah, maka langsung saja, ini soalnya mudah, Dek. Apakah antisipasi virus corona? Apakah yang B, virus corona jenis baru? Apakah yang C, virus mematikan di Wuhan? Atau yang D, surveillance dan deteksi dini? Yang E, virus yang sama dengan MERS. Nah, jadi adik bisa lihat kata tersebut pada kalimat nomor 1 sudah pasti, langsung saja jawabannya D kita buat di sini B, ya, yaitu kata tersebut merujuk kepada kata virus corona jenis baru. Baik. Nah, di sini kita lihat kembali untuk nomor 5. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Semangat untuk kita lihat nomor 6. Soal nomor 6. Baik. Nomor 6, ini kita lihat penggunaan diksi yang tidak tepat pada teks tersebut. Diksi. Jadi sudah adik-adik ketahui diksi, ya. Nah, kakak tuliskan di sini. Diksi ini sering kita sebut sebagai bentuk, ya, pilihan kata. Nah, diksi, pilihan kata yang tidak tepat. Nah, jadi dalam teks ternyata ada penulisan kata yang kurang tepat. Nah, kata yang manakah itu, Dek? Coba kita perhatikan, di situ ada kata surveillance pada kalimat nomor 2. Apakah di situ diksinya kurang tepat? Nah, apakah kata inkubasi pada kalimat nomor 4? Ya. Ataukah C, pemantapan pada kalimat 6, diagnosis pada kalimat 7, atau pneumonia pada kalimat 14. Nah, jadi kalau kita cek kembali teksnya, coba adik-adik lihat kembali kalimat nomor 6. Di situ dikatakan oleh Dekan FKUI Ari Fahrial Syam memaparkan pemantapan lebih lanjut pada orang lain dari negara, ya. Nah, di situ ada kata pemantapan. Tertuliskan ada kata pemantapan. Nah, ternyata yang tepatnya itu pemantapan, atau kalau misalnya kita ganti dengan kata pemantauan. Kita ganti dengan kata pemantauan. Jadi yang lebih tepat sudah pasti dengan kata pemantauan. Jadi diksinya lebih tepat. Ari Fahrial Syam memaparkan pemantauan lebih lanjut
bukan pemantapan. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Nah, berarti jawabannya itu deh pemantauan, bukan pemantapan. Jadi yang ini kakak coret. Nah, langsung saja berdasarkan opsi jawabannya deh ya. Di situ tertera jawabannya C. Gimana? Mudah sekali ya untuk soal nomor 6. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Masih semangat? Nomor 7, kakak baca kembali, ini simpulan ya. Setiap soal di pemahaman bacaan dan menulis ini selalu ada materi simpulan ya. Jadi kalau kita lihat kembali, simpulan ini sebuah pendapat akhir dalam sebuah paragraf ya. Nah, jadi kalau kakak buat di sini simpulan, nah bisa dikatakan sebagai pendapat akhir ya. Jadi kakak buat di sini sebuah pendapat akhir. Nah, dalam paragraf. Baik. Nah, jadi caranya kita sudah baca dari tadi teksnya. Lihat paragraf pertama yang dibicarakan tentang antisipasi virus corona ya. Kemudian paragraf yang kedua itu tentang diagnosis dari praktisi klinis FKUI. Paragraf yang ketiga, gejala-gejala dari virus corona ini. Kemudian paragraf yang keempat itu berhubungan dengan kewaspadaan dari pemerintah Indonesia. Jadi kalau ditarik kesimpulan secara keseluruhan, pendapat akhirnya berhubungan dengan kalimat yang pertama ya sampai akhir, maka langsung saja jawabannya di situ ada upaya. Bagaimana upaya mengantisipasi virus corona baru masuk ke Indonesia harus menyeluruh karena penularannya bisa terjadi antar manusia ya. Nah, jadi langsung saja kakak buat di sini jawabannya A. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 8. Baik, ini kita masuk ke teks yang baru. Kalau kita perhatikan ada 3 paragraf D. Nomor 8 ya. Nah, ini teksnya agak lebih pendek dari teks sebelumnya dek. Kakak bacakan soalnya. Bentukan kata ya, bentukan kata yang tidak tepat. Jadi kalau kita berbicara tentang bentukan kata, ini berhubungan dengan imbuhan ya, berhubungan dengan imbuhan. Jadi imbuhan ditambah kata dasar, bagaimana bentuk penulisannya ya? Bentukan kata. Bisa kakak tuliskan di sini tentang bentukan kata. Baik. Nah, adik-adik bisa cek kalimat keempat ada kata kotor-kotoran. Kalimat 7 ada kata mengamankan. Kalimat 10 ada kata menghabiskan. Kalimat 12 ada kata penglihatan. Kalimat 13 ada kata menunjukkan. Nah, kira-kira mana penulisan kata atau bentukan kata yang tidak tepat? Ya, bisa dilihat kotoran-kotoran tidak masalah sesuai dengan konteks kalimatnya. Begitu juga dengan kata mengamankan, kata menghabiskan, dan kata menunjukkan. Nah, di jawaban D, coba diperhatikan. Di situ ada kata, ya ada kata penglihatan. Itu berasal dari imbuhan pe. Ya, imbuhan pe ditambah dengan lihat.
ditambah dengan akhiran an. Nah, bagaimana proses pembentukan kata? Jadi, adik-adik bisa lihat di sini. Apakah akan menjadi penglihatan atau menjadi pelihatan? Ya, nah jadi ini bisa kita lihat apabila ada kata-kata yang berawalan. Jadi kalau kakak buat dekingnya nih. Ya, perhatikan dekingnya. Nah, ini berlaku juga untuk imbuhan me, ya. Ada imbuhan me dan ada imbuhan me dan imbuhan pe. Apabila diikuti kata, ya, apabila diikuti kata, dia tidak akan nasal, tidak nasalisasi, artinya dia tidak lesap, ya. Nah, apabila diikuti dengan kata yang berawalan L, M, N, kemudian R, kemudian Y, ya. Nah, maka ini dia bentuknya tidak nasal. Jadi kalau kakak buat di bawahnya D, nah maka di sini dia dikatakan dengan bentuknya tidak nasal. Baik, mudah dipahami ya. Imbuhan me dan pe diikuti dengan kata berawalan L, M, N, R dan Y, maka bentuknya tidak nasal. Jadi kita buat dulu. Nah, seperti dalam soal pe ditambah lihat ditambah an, maka apakah menjadi nasal peng atau tetap menjadi pe, ya? Nah, tentu jawabannya dek langsung saja karena di sini bentuknya imbuhan pe diawali dengan L, maka dia tetap menjadi pelihatan. Nah, sesuai dengan detiknya, pe ditambah lihat ditambah dengan an, bukan penglihatan, ya. Jadi langsung saja kakak buat jawabannya berdasarkan opsi. Nah, di sini ada D. Baik, mudah dipahami ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita lanjut.